subuh jamaah halaq isyraq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian tasawuf kitab Kimya'us Sa'adah bersama guru kita Ustaz Dr. Luqmanul Hakim LC.MA. Fa'alihi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram warfa' 'anna maqtaka wa ghadabaka ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Kimya'us Sa'adah lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: فصل في عجائب القلب. اعلم أن للقلب بابين للعلوم، واحد للأحلام والثاني لعالم اليقظة وهو الباب الظاهر إلى الخارج. Pada pasal ini Imam Al-Ghazali berbicara tentang keajaiban hati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan tidak ada ciptaan yang lebih menakjubkan melebihi ciptaan manusia. Di dalam diri mereka ada rahasia-rahasia yang tersimpan, yang tidak terdapat di alam semesta ini dan hanya terdapat di dalam diri manusia. Manusia memiliki potensi yang luar biasa. Hanya saja potensi tersebut masih tertanam. Nah, maka untuk mengeluarkan potensi tersebut, dan potensi yang paling besar adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kunci daripada kebahagiaan, tertanam di dalam diri orang, dan untuk mengeluarkannya perlu kepada mujahadah yang dibekali dengan ilmu dan disertai dengan bimbingan dari seorang murabbi, seorang mursyid, seorang guru. Beliau mengatakan, i'lam anna lil qalbi babaini. Ketahuilah bahwa hati memiliki dua pintu. Artinya untuk sampai kepada ma'rifat, mengenal hakikat segala sesuatu, hati memiliki dua pintu. Ada pintu zahir, ya, pintu zahir yaitu indra, ya, yang kita miliki. Ini adalah pintu hati yang dengannya hati melihat kepada apa yang ada di alam semesta ini, ya, sehingga apa yang dilihat dari alam semesta ini membawanya dan menunjukkannya kepada kekuasaan, kemahabesaran Sang Pencipta. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qul inzuru madza fis samawati wal ardi. Ya, katakanlah wahai Muhammad, unzuru fi. Unzuru fi
kata nadhara ini memiliki banyak makna, tergantung gandengannya dengan huruf, tergantung gandengannya apa. Kalau nadhara ila itu artinya melihat, ya, nadhartu ila Muhammadin, saya melihat Muhammad. Kalau nadhara tanpa ada gandengan itu artinya menunggu, ya, unzuruna, nah, berarti tunggulah kami. Nah, tapi kalau gandengannya adalah harfu jar fi, nadhara fi, itu artinya merenung, bertafakkur, menghayati, untuk mencari makna-makna yang tersimpan dari apa yang kita lihat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati." Nah, lihatlah, artinya renungkanlah apa yang terdapat di langit dan bumi. Jadi di sini kita tidak disuruh untuk melihat langit dan bumi. Allah tidak mengatakan unzurus samawat wal ard, lihatlah kepada langit, tapi unzuru madza fis sama. Apa yang rahasia-rahasia yang tersimpan di balik itu. Nah, untuk menyingkap apa yang tersimpan di balik itu ya perlu kepada ilmu. Ilmu misalnya ilmu tentang perbintangan, ilmu kosmografi, ilmu lain sebagainya, apa yang ada di dalam bumi, ilmu ilmu tentang untuk melihat apa yang di dalam bumi itu ilmu apa? Ya. Ilmu apa namanya? Geologi, ya. Kemudian ilmu tentang diri, apa yang susunan badan kita, apa yang ada di dalam diri kita itu namanya ilmu anatomi dan lain sebagainya. Nah, itu artinya unzuru, artinya bukan hanya sekedar melihat itu langit, bumi, dan tidak. Kita diperintahkan untuk bertafakur, untuk mendapatkan makna-makna rahasia-rahasia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan alam semesta ini. Nah, itu bisa kita dapatkan melalui penglihatan ini, melalui pendengaran. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu semuanya akan masuk ke dalam hati. Nah, ini adalah pintu ilmu bagi hati. Nah, kemudian yang kedua, beliau menjelaskan ada pintu yang selain dari pintu zahir ini, selain daripada pintu indera ini. Nah, beliau mengatakan wahidun lil ahlam. Ya, wahidun lil ahlam. Yang pintu satu lagi itu bukan melalui pintu indera, ya, tetapi ada pintu lain, diantaranya adalah mimpi. Nah, mimpi ini juga termasuk dari salah satu pintu ilmu bagi hati. Ya. Nah, beliau mengatakan wahidun lil ahlam. Ya. Nah, artinya adalah ahlam ini jamak daripada hulm, ya, yang artinya apa yang dilihat oleh seseorang di dalam mimpi, ya. Dan mimpi ini ada 3 macam, ya, atau 4 macam, ya, tergantung kesucian jiwa seseorang, ya. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya, beliau mengatakan bahwa mata ataupun, ya, mata kita yang zahir ini, mata kepala kita ini, mata indera kita ini tidak bisa melihat kepada alam ghaib, ya. Dan apa yang ada di alam ghaib itu tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, untuk melihat apa yang ada di dalam alam ghaib, jadi mata ini diciptakan untuk melihat kepada apa yang ada di alam syahadah, atau alam mulk, atau alam nyata. Nah, untuk melihat apa yang ada di balik itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata juga, yaitu mata yang dinamakan dengan mata batin, mata hati, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai basirah, ya. Seperti yang sering kita jelaskan, misalnya mata melihat kepada tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini,
tetapi mata tidak bisa melihat makna yang ada di dalam tulisan-tulisan tersebut. Nah, yang bisa melihat kepada makna kandungan dari tulisan tersebut adalah hati. Ya. Nah, ketika hati tertutup oleh kecintaan dunia, oleh syahwat, nafsu dan lain sebagainya, maka dia tidak mampu, dia tidak berfungsi seperti selayaknya. Nah, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam alam malakut. Akan tetapi ketika hijab nafsu, cinta dunia dan lain sebagainya itu terangkat, maka dia pun akan menyaksikan. Ya, dan penyaksian terhadap alam gaib ini yaitu tergantung kepada kebersihan hati, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah para nabi, kemudian para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara kita pun masih ada peluang untuk bisa melihat kepada alam gaib itu dengan berkat kebersihan hati tersebut. Di antaranya adalah melalui mimpi. Ya, karena mimpi yang baik ini itu merupakan salah satu bagian dari cahaya kenabian, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-ru'ya sholihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah." Ar-ru'ya sholihah, mimpi yang baik, ya, adalah sebagian dari 46 bagian kenabian. Jadi kalau kenabian itu dibagi, ya, bagian-bagiannya menjadi 46, maka di antara salah satu bagian dari kenabian tersebut adalah ar-ru'ya as-shalihah, mimpi yang baik. Nah, dan itu terjadi ketika hijab hati terangkat, artinya tidak dikuasai oleh nafsu, syahwat dan lain sebagainya, sehingga ketika orang tidur, ya, maka dia akan melihat kebenaran-kebenaran di dalam tidurnya. Dan ini menunjukkan kepada kebersihan batin. Artinya mimpi yang baik itu menunjukkan kepada kebersihan hati seseorang. Ya. Baik. Nah, kemudian di sini mimpi itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah adghath ahlam. Ya. Adghath ahlam ini biasanya dari wasawis syaitan, dari apa? Dari kerjaan syaitan. Ya, di mana orang misalnya mimpi ketemu hantu, ya, terus mimpi macam, ya, biasanya campur aduk mimpinya itu nggak jelas. Ini namanya adghath ahlam atau bunga-bunga mimpi. Ya, pokoknya mimpi yang nggak jelas, ya, nggak tahu kemana arahnya. Nah, ini namanya adghath ahlam, ya, dan itu biasanya datang dari perbuatan syaitan. Kemudian ada mimpi yang berbentuk waswas diri, nafsu, ya, waswasatun nafsi. Yang ini tidak bisa ditakwil karena dia tidak memiliki makna. Dan ini sering sekali datang ketika orang berada di dalam situasi tertentu. Di dalam mimpinya dia akan melihat apa yang ada di dalam pikirannya itu. Apa yang menyibukkan pikirannya, apa yang menyibukkan hatinya, maka itu akan terlihat di dalam mimpi. Misal orang kalau sedang lapar, kemudian tidur, maka di dalam tidurnya dia akan mimpi makan makanan yang lezat. Atau seorang pemuda yang lagi naksir dengan perempuan dan belum, ya, melamar, tetapi belum dijawab, belum mendapatkan jawaban, dalam mimpinya dia mimpi diterima, mimpi menikah dengan perempuan idamannya, sehingga di dalam mimpi dia bahagia sekali. Tetapi ketika bangun tidur, tiba-tiba buka WA, "Maaf bang, ya, saya belum bisa menerima karena sudah ada yang duluan melamar saya." Masya Allah. Nah, ini juga diantara mimpi yang berbentuk apa? Waswasatun nafsi. Jadi apa yang menyibukkan pikiran kita itu
datang dan biasanya selalu membahagiakan kita di dalam mimpi itu. Tetapi ketika terbangun justru sebaliknya seringkali itu berlawanan arah dengan apa yang kita sehingga di dalam mimpinya dia tersenyum bahagia, begitu lihat HP ternyata ditolak, menangis. Nah, kalau mau bahagia lagi bagaimana? Tidur lagi. Ya, tidur lagi, insya Allah nanti mimpi lagi ketemu dengan. Nah, maka ini mimpi yang kedua, ini namanya waswasatun nafsi. Nah, kemudian yang ketiga busyra minallah subhanahu wa ta'ala, mimpi yang berbentuk busyra, kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ketiga jenis mimpi ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya thalath. Mimpi itu ada 3 macam. Ru'ya busyra minallah, mimpi yang merupakan kabar gembira dari Allah, ya, yaitu mimpi yang baik. Kemudian wa ru'ya mimma yuhadditsu bihi ar-rajulu nafsah, ya, mimpi yang merupakan sesuatu yang dilihat oleh seseorang karena sesuatu tersebut menyibukkan pikirannya, menyibukkan hatinya. Nah, kemudian yang ketiga wa ru'ya takhzinus syaitan, nah, mimpi yang berasal dari kerjaan syaitan. Nah, kemudian mimpi yang ketiga ini yaitu yang busyra minallah, yang merupakan merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ru'ya al-mu'min as-salih, mimpi orang mukmin yang baik, orang mukmin yang soleh. Nah, dan inilah yang diisyaratkan di dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'ya al-mu'mini haqqun, mimpi seorang mukmin itu betul. Wa hiya juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, dan mimpi seorang mukmin itu adalah salah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat, tidak tersisa dari kenabian itu kecuali al-mubasyirat. Al-mubasyirat itu pemberi kabar gembira. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal mubasyirat, apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Qala ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, yaitu mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin atau mimpi baik yang dilihat oleh orang lain berkaitan dengan orang yang baik tersebut. Nah, dan ini pun ada 2 macam, ya, ada dua macam. Ada yang sharih, ada yang nyata, artinya apa yang terlihat di dalam mimpi terjadi seperti yang dilihat di dalam mimpi. Dan yang kedua, ada yang tidak sharih, yang tidak nyata. Ini yang perlu kepada takbir, yang perlu kepada tafsir. Nah, dan yang mentafsirkan ini bukan sembarangan orang, itu harus orang yang saleh, ya, dan harus ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala sehingga orang bisa mentakbir mimpi, ya. Karena pernah seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sirin di dalam kitab Tafsirul Ahlam, ada 2 orang bermimpi dan kedua-duanya mimpi azan. Mimpinya sama, ya. Mimpi. Akhirnya datang kepada biarin. Oh, biarin aja. Ya, nanti jadi saksi di hari kiamat itu. Lihat siapa yang dalam majelis ilmu. Akhirnya yang satu dikatakan kamu akan pergi haji. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin finnasi bil haji, ya. Adzin finnasi bil haji, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Azankan, umumkan kepada seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Kamu akan haji. Kemudian yang kedua dikatakan kepadanya, kamu akan mencuri.
Padahal mimpinya sama-sama azan. Alasannya apa? Karena yang pertama ini adalah yang bermimpi azan ini adalah orang yang baik, maka ditakwil dengan kebaikan. Sementara yang kedua ini mimpi azan tetapi dia bukan orang yang baik, akhirnya dikatakan kamu akan mencuri. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an pun ya, di dalam surat Yusuf ya, wa adzana muadzinun ayyuhal 'iru innakum lasariqun ya, wa adzana muadzinun ayyuhal 'iru innakum lasariqun ya, tentang kisah Nabi Yusuf tersebut ya. Akhirnya betul, yang pertamanya pergi haji, yang keduanya alhasil terjatuh di dalam perbuatan mencuri. Nah, itu perlu kepada ilham untuk bisa mentakbir mimpi ya, dan tidak sembarangan orang. Nah, yang soreh ini banyak terjadi ya, terjadi persis seperti apa yang dilihat di dalam mimpi. Di antara kisahnya adalah Imam Al-Busiri ya, Sahibul Burdah yang selalu kita baca qasidahnya, itu beliau suatu ketika pernah sakit, lumpuh, tangannya lumpuh, sehingga beliau lumpuh sehingga hanya bisa tertidur di atas kasur. Nah, kemudian di saat beliau sakit, beliau membuat nazam qasidah tentang pujian ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara pujian tersebut adalah amin tadzakkuri jiranin bidhi salamin mazajtu dam'an jara min muqlatin bidamin. Nah, ketika sampai kepada bait wa mablaghul ilmi fihi annahu bashar ya, wa mablaghul ilmi annahu bashar, wa mablaghul ilmi fihi annahu bashar, beliau tidak bisa melanjutkan apa yang ya, untuk penggalan keduanya itu apa gitu. Jadi sampai penggalan pertama dari bait itu wa mablaghul ilmi fihi annahu bashar, dan sejauh pengetahuan kita bahwa Muhammad itu adalah manusia, tidak bisa melanjutkan kepada penggalan selanjutnya. Lam yastati' an yukammil syatrah tsani ya. Berkali-kali berusaha beliau berpikir kira-kira apa ya lanjutannya ya. Beliau seakan-akan buntu. Akhirnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermimpi diziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya kabarnya ya, kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bait qasidah yang tidak bisa disempurnakan itu ya. Maka faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya ya mengatakan kepadanya, sempurnakan penggalan keduanya dan katakanlah wa annahu khairu khalqillahi kullihim ya, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Wa mablaghul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairul khalqi kullihim ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memakaikan burdah ya, selendang kepada Imam Al-Busiri ya, kemudian mengusap tempat anggota tubuhnya yang lumpuh. Nah, begitu beliau terbangun dari tidurnya, ternyata beliau sudah sembuh ya, beliau sembuh. Nah, sehingga qasidah beliau tersebut dinamakan dengan qasidah Al-Burdah. Jadi burdah itu diambil dari mimpi yang dilihat oleh Imam Al-Busiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan burdah tersebut atau selendang. Contohnya juga banyak sebenarnya contoh mimpi yang soreh yang terjadi ya, persis seperti apa yang dilihat di dalam mimpi ya. Dan ini juga termasuk dari keajaiban hati, di mana dia apa yang terjadi itu kan memang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ketika hati itu bersih, maka dia akan menghadap kepada alam malakut ya, sehingga apa yang ada di hadapannya itu akan tercermin di dalam cermin hati. Nah, ini juga seperti dulu pernah diceritakan oleh guru kami
guru tafsir Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail. Ya, beliau adalah seorang yang soleh, seorang yang alim, seorang yang zuhud, ya. Dan beliau kafif, beliau buta, tetapi ilmunya masya Allah. Ya. Suatu ketika beliau bercerita ketika kami sedang kami kuliah, ya. Ya, beliau mengatakan bahwa dulu ketika beliau kuliah itu ada seorang dosen ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu apa tuh? Ilmu warisan, ya. Itu ketika sebelum ujian katanya, dosen ini memang terkenal killer gitu. Artinya susah itu untuk lulus dibuat oleh beliau. Akhirnya beliau mengatakan, dosennya ini mengatakan, ya, kepada mahasiswa, saya akan besok ujian katanya, saya akan buat soal yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kalian semua. Masya Allah, ancamannya sudah seperti itu. Saya akan buat soal yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kalian semua. Akhirnya beliau mengatakan, Dr. Muhammad Bakar Ismail mengatakan, akhirnya kami merasa takut, merasa sedih, merasa khawatir. Oh, ini tanda-tanda kami nggak akan lulus katanya. Akhirnya katanya pada malam ujian gitu, pada malam ujian materi faraid, materi ilmu warisan tersebut, saya bermimpi, ya, saya bermimpi melihat soal ilmu warisan tersebut beserta jawabannya katanya. Ya, beserta jawabannya katanya. Akhirnya besoknya ketika ujian, pas buka lembaran soal, ternyata soalnya persis seperti yang dilihat di dalam mimpi, dan jawabannya juga persis seperti jawaban yang dilihat di dalam mimpi. Nah, ini jenis dari mimpi yang soreh, mimpi yang nyata. Nah, dan untuk mendapatkan mimpi seperti ini ya tentu perlu kepada kejernihan hati. Oleh sebab itu, di dalam literatur sufi, mimpi itu dijadikan sebagai standar untuk mengukur kesucian hati. Ya, kalau mimpinya benar, berarti itu hatinya sudah mulai benar. Tapi kalau mimpinya ngaco ke sana kemari, berarti hatinya juga ngaco, ngelantur ke sana kemari. Ya, oleh sebab itu kalau kita melihat di dalam karangan-karangan ulama sufi, pasti manamat itu ada pembahasan tentang manamat, tentang mimpi-mimpi, ya, tentang mimpi-mimpi. Nah, kemudian yang jenis kedua dari mimpi yang ini itu ar-ru'ya as-shadiqah. Nah, kalau ar-ru'ya yang tadi itu adalah ar-ru'ya as-salihah, yang dilihat oleh seorang mukmin yang soleh atau dilihat oleh orang lain untuknya. Nah, ini juga termasuk di dalam mubasyirat. Yang kedua namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Yaitu mimpi yang dilihat oleh para nabi, dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu tentang cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Inni ara fil manami anni adzbahuk, saya melihat di dalam mimpi bahwa saya menyembelihmu. Nah, mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi menyembelih anaknya itu adalah perintah untuk menyembelih anaknya, ya. Dan Nabi Ismail ketika dikatakan tersebut, disampaikan mimpinya tersebut, juga faham bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, sehingga dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Beliau langsung mengatakan, ya wahai ayah, katanya, kalau memang itu adalah perintah Allah, laksanakan, insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Ya. Nah, ini jenis-jenis atau macam-macam mimpi, ya. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali, bahwa di antara pintu ilmu bagi hati itu adalah mimpi. Maka untuk mendapatkan ilmu dari mimpi tersebut, ya orang harus memiliki hati yang jernih. Tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Artinya apa? Saya kalau mau nuntut ilmu nanti tidur aja dulu. Nggak bisa. Ya, ilmu yang pertama kita harus memaksimalkan pintu yang pertama ini, pintu zohir ini. Ya, belajar, murojaah, mutola'ah, menghafal dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini akan menjadi bekal
untuk mensucikan diri, sehingga kalau diri ini, hati itu sudah suci, maka dia akan mendapatkan ilmu dari berbagai macam pintu, diantaranya adalah pintu mimpi, pintu ilham, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengatakan wasani li'alamil yaqdhah wa huwal babul zahir ilal kharij. Nah, yang kedua adalah pintu alam yaqdhah, alam sadar, yaitu al-bab al-zahir ilal kharij, yaitu pintu keluar, yaitu untuk melihat kepada alam nyata ini. Fa innama ghuliqa babul hawas. Nah, ketika orang tidur, maka pintu hawas, pintu indera itu tertutup. Nah, maka ketika pintu indera tertutup, maka akan terbuka pintu batin, pintu mata hatinya, ya. Wa yukshafu lahu ghaibun min alamil malakut, sehingga ketika pintu hati terbuka, maka akan tersingkap baginya perkara gaib, ya, dari alam malakut. Wa minal lauhil mahfuz, bahkan juga akan melihat sebagian dari apa yang ada di dalam lauhul mahfuz, ya, ya, seperti tadi, fayakunu misla dawi wa rubbama ihtaja kashfuhu ila syai'in min ta'biril ahlam. Nah, maka apa yang dilihat di dalam mimpi itu persis seperti cahaya, artinya sangat nyata, ya, tetapi mungkin ada sebagian yang perlu kepada takbir, ya, perlu kepada takbir, seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bermimpi, ya, pakaiannya itu panjang, ya, panjang sampai nyapu tanah. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditakwilkan apa? Ketika diceritakan oleh Sayyidina Umar, diceritakan bahwa itu adalah menunjukkan kepada agama, kekokohan beliau di dalam agama, ya. Nah, ini kalau kita tidak ada ilham untuk mentakwil, itu akan bermasalah, ya. Sehingga kita tahu, wah, ini kok melakukan sesuatu yang haram di dalam mimpi, yaitu apa? Isbal, gitu, ya. Nah, tetapi Rasulullah mentakwil itu adalah dzakaddin, kata, itu adalah agama, menunjukkan Sayyidina Umar itu sangat kokoh di dalam agama, gitu. Kemudian susu, orang minum susu ditakwil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dzaka al-ilmu, itu adalah ilmu, ya. Nah, ini termasuk dari mimpi baik, tetapi perlu kepada takwil, dan itu juga bagian dari ilmu. Wa amma ma kana min adh-dhahiri fayadhunnu an-nas annahu bihil yaqdhah, ya, wa annal yaqdhata aula bil ma'rifah. Nah, adapun pintu zahir ini, pintu indera ini, orang mengira bahwa pintu ilmu satu-satunya, bahkan pintu ilmu yang paling kuat itu adalah pintu zahir ini. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena pandangan ini, penglihatan ini sering tertipu, ya enggak? Sering tertipu. Kita lihat kalau kita memasukkan, Imam Ghazali memberikan contoh, indera ini sering tertipu, pendengaran ini sering tertipu. Buktinya apa? Kita masukkan pensil di air, itu kelihatan setengah dalam air, itu kelihatannya seperti apa? Seperti bengkok. Tapi apakah pensil itu bengkok? Enggak bengkok. Tapi kok kenapa mata melihatnya bengkok? Lagi-lagi dia tertipu. Nah, sehingga muncul istilah yang mengatakan do not judge book by its cover. Jangan menghukum buku hanya sekedar dari covernya saja. Artinya apa? Bahwa mata itu sering tertipu. Nah, itu Ghazali mengatakan berarti bahwa ilmu yang sebenarnya itu bukan hanya didapat dari penglihatan, ya. Ma'annahu la yubsiru fil yaqdhati syai'un min alamil ghaib. Padahal apa yang dilihat oleh mata ini, artinya mata ini tidak mungkin melihat kepada alam yang gaib, tidak mungkin melihat kepada rahasia-rahasia yang tersimpan di balik apa yang dia lihat tersebut. Karena hakikat segala sesuatu itu bukan gambaran luar yang terlihat, tetapi hakikatnya itu adalah makna rahasia yang tersimpan di balik benda yang terlihat tersebut, ya.
Nah, beliau mengatakan wa ma yubsaru bainan naumi wal yaqdhah aula bil ma'rifati mimma yubsaru min tariqil hawas. Beliau melihat bahwa bahkan katanya apa yang dilihat seseorang antara tidur dan sadar itu lebih kuat, lebih dapat dikatakan sebagai ma'rifah, sebagai ilmu daripada apa yang dilihat secara zahir oleh mata ini. Karena sekali lagi bahwa mata ini hanya melihat gambaran luar saja, ya. Dan di dalam istilah disebutkan likulli zahir jawahir wa likulli jawahir zahir, bahwa setiap zahir, setiap fenomena yang kita lihat selalu ada permata di baliknya. Artinya apa? Selalu ada rahasia dan makna di baliknya itu. Nah, fenomena luaran itu bukan hakikatnya, tetapi yang hakikatnya itu adalah apa yang ada di baliknya. Nah, hakikat dari kalimat ini bukan bentuk tulisannya, tetapi yang hakikatnya itu adalah maknanya, kandungannya. Dan kandungan itu sekali lagi tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dilihat dengan hati, ya. Nah, oleh sebab itu beliau mengatakan bahwa orang sering mengira bahwa pintu ilmu yang sebenarnya itu adalah indera ini. Nah, lalu beliau mengatakan bukan, bahkan apa yang dilihat di dalam mimpi itu lebih nyata dan lebih benar dari apa yang dilihat. Artinya kalau hati itu bersih, apa yang dilihat dalam mimpi itu lebih benar daripada apa yang dilihat di dalam atau apa yang dilihat oleh mata inderanya, ya. Bahkan kata beliau, apa yang dilihat oleh seseorang dalam keadaan setengah sadar setengah tidur itu lebih layak untuk dikatakan sebagai ilmu daripada apa yang dilihat dengan mata, ya. Di antara contohnya yaitu orang setengah tidur setengah sadar, ya. Contohnya di dalam hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi, dulu ketika kaum muslimin itu ingin memberitahu waktu sholat, mereka tidak tahu, ya, bagaimana cara mereka memberitahu sholat. Dan ketika itu wahyu masih tidak ada wahyu tentang bagaimana cara untuk memanggil orang ataupun mengumumkan waktu sudah masuk untuk sholat. Akhirnya ada yang mengatakan, yaudah kita pakai bel saja seperti orang Yahudi, orang Nasrani, gitu. Ya, para sahabat mengatakan enggak, kalau begitu kita sama dengan mereka, katanya. Ya udah kalau gitu menggunakan apa? Trompet, katanya. Lah itu sama seperti orang Yahudi, katanya. Akhirnya mereka tidak tahu bagaimana cara azan. Nah, kemudian ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid, ya. Beliau mengatakan suatu ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la baina na'imin wa yaqdhan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya, ketika saya sedang berada dalam keadaan setengah tidur setengah sadar, katanya, atani atin, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada saya, ya, seseorang yang datang kepada saya di alam pertengahan antara sadar dan tidur tersebut. Fa'aranil adzan, kemudian orang tersebut memperlihatkan saya azan, yaitu yang azan yang kita gunakan sampai hari ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Nah, itu didapatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid dari sesuatu yang dilihat antara setengah sadar dan setengah tidur. Akhirnya langsung bercerita kepada Rasulullah SAW, saya melihat seperti ini, ada orang yang menyampaikan kepada saya, ya, cara untuk memanggil sholat itu seperti ini. Akhirnya Rasulullah SAW langsung membenarkan itu dan mengatakan kepada Bilal, datang kepada Bilal, fa innahu anda sautan, ya udah ceritakan apa yang kamu lihat ini kepada Bilal dan lakukan, ya, dan suruh dia untuk melakukan azan seperti yang kamu lihat. Kenapa? Fa innahu anda sautan, karena dia memiliki suara yang lebih merdu, katanya. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal, ya Bilal, qum fanzur madza ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid. Ya Bilal, berdiri sekarang dan ikuti apa yang dikatakan oleh Zaid. Faf'alhu fa'adzana Bilal. Akhirnya lakukan itu, kemudian Bilal pun azan, ya.
Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, bahwa apa yang dilihat oleh orang bahkan di antara tidur dan sadar itu lebih layak untuk dikatakan sebagai ilmu daripada apa yang kita lihat dengan penglihatan kita ini. Karena sekali lagi penglihatan kita ini sangat-sangat berpeluang besar untuk tertipu, ya. Itulah sebabnya tidak bisa dipercaya 100%, karena tidak selamanya apa yang kita lihat itu seperti kejadian yang sebenarnya, ya. Sama seperti apa yang kita lihat di dalam media, apakah benar seperti itu terjadi? Enggak. Terkadang apa yang kita lihat justru berlawanan 180 derajat, bahkan 300 sekian derajat, 360 derajat. Sekali lagi, tetapi walakin hadza la yahsulu kama marra illa lil auliya. Tetapi ini sekali lagi tidak terjadi kecuali, ya, bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh yang memang hatinya sudah tenggelam di dalam zikir, hatinya berzikir, pikirannya berzikir, indranya berzikir, keseluruhannya berzikir, ya, sehingga rohnya juga berzikir, sehingga di sanalah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ma'rifatnya, ya. Wallahu taala a'lam. Nah, itu diantara, kata Imam Al-Ghazali, keajaiban hati. Nah, kemudian beliau pada pasal berikutnya juga akan masih berbicara tentang beberapa keajaiban hati, diantaranya bahwa hati itu seperti cermin. Insya Allah ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ilman nafi'a wa an yubarik lana fi ilmina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.